warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di catatan Newman. Jadi kali ini emang terpaksa harus keluar rumah karena mau nyari sesuatu dan memang mau ada yang mesti dibeli sih gitu. Jadi gimana kabar teman-teman yang udah hampir 1 bulan ya, 1 bulan ini working from home? Pastinya bosen lah ya. Cuman ini terpaksa banget kita harus keluar rumah karena ada sesuatu yang harus dibeli. Jadi tetap harus pakai perlengkapan, bawa hand sanitizer, cuci tangan terus, kemudian pakai masker. Semua tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya amin, amin ya rabbal alamin. Sampai hari ini COVID itu kasusnya udah hampir 7.000-an lah ya. Ya Allah, sebenarnya sedih juga, udah lama nggak ngantor. Jadi ngantor cuman via laptop, telepon-teleponan sama bos seperti itu ya. Sebenarnya pasti ada titik jenuhnya, cuman ya mau gimana lagi, kita harus sama-sama berdoa supaya pandemik ini segera berakhir, amin ya Allah. Jadi video yang sebelumnya kan video testimoni dari Jihan, ya salah satu karyawan di perusahaan asing di Tegal, yang kebetulan Tegal juga sekarang jadi terdampak ya karena banyaknya pemudik, jadinya banyak sekali yang sudah terjangkit gitu, bukan yang katanya sih udah lumayan banyak gitu. Nah, saya cuman mau review aja, bukan mau review, mau menginformasikan untuk beberapa teman-teman yang lagi proses perizinan tenaga kerja asing ataupun sponsor istri atau suami orang Indonesia yang mensponsori orang asing, itu sama sekali di lock, sama sekali tidak bisa proses karena KBRI di luar negeri itu tutup sampai Juni. Itu untuk Australia, tapi saya nggak hafal sampai kapan, tapi yang pasti televisa tidak bisa diproses yang baru ya. Dan yang udah bayar PNBP yang harusnya udah tinggal tunggu selesai itu pun stuck di tempat dan nggak bisa ngapa-ngapain karena memang Dirjen Imigrasi itu lockdown udah dari lama, dari bulan Maret kemarin ya, dari bulan Maret, tanggalnya saya lupa. Dan sampai hari ini belum ada lagi informasi mengenai kapan Dirjen Imigrasi dibuka. Dirjen Imigrasi ya, Direktorat Jenderal Imigrasi dibuka khususnya untuk Dirjen Visa itu kapan dibukanya kita belum tahu. Kemudian untuk tenaga kerja asing yang baru, TKA online untuk untuk submit yang baru tidak bisa juga sampai batas waktu yang belum ditentukan. Nanti kita update terus informasinya. Yang paling menyedihkan adalah SKE Kementerian Tenaga Kerja yang nomor 3 atau nomor 4 ya, nomor 2020 mengenai efek atau dampak pandemik ini. Jadi banyak sekali karyawan yang dirumahkan tanpa dibayar. Jadi banyak sekali karyawan yang dirumahkan unpaid tanpa dibayar. Itu sangat menyedihkan. Saya pribadi bekerja di perusahaan jasa itu juga deg-degan gitu loh. Karena kan kalau perusahaan jasa oke, orang kita PMA ya, orang asing. Tapi kalau seandainya klien-klien kita juga hold pembayaran, kita juga pasti akan berpikir kita akan terkena dampaknya. Saya cuman bisa berpasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semua ini segera berakhir. Saya kemarin punya ide bagi bukan karyawan ya, jadi bagi seluruh karyawan yang masih bekerja tapi dengan sistem working from home itu bisa mengajukan pencairan jaminan sosial tenaga kerja yang saldo JHT 50 atau sampai 100%. Karena bayangkan ya, banyak perusahaan yang memotong gaji karyawan itu hampir 50 sampai 75%.
karena memang mereka tidak beroperasi atau mereka memang tidak ada pemasukan atau bagaimana. Jadi saya ingin mengajukan, kemarin saya ingin bikin petisi langsung ke direktur utama Badan Penyelenggara Tenaga Kerja, Badan Penyelenggara BPJS Tenaga Kerja. Saya ribet ngomongnya kalau BPJS TK panjang banget ya. Dulu saya nyebutnya Jamsostek, biasanya selalu Jamsostek, BP Jamsostek gitu kan. Saya ingin agar saldo JHT karyawan yang baik masih bekerja maupun lagi dirumahkan unpaid tanpa dibayar itu bisa cair. Karena bayangkan deh, bagaimana mereka yang benar-benar tidak dibayar, sedangkan mereka harus memenuhi kebutuhan anak dan istri mereka. Kebayang dong? Saya sendiri sebagai ibu 2 anak, saya juga merasakan dampak dari COVID ini sangat besar. Makanya saya kepengen banget, saya beberapa kali menghubungi beberapa teman yang kebetulan sependapat dengan saya untuk membuat petisi ini. Jadi kita lagi ngumpulin data supaya kuat ya, petisi ini dibuat dan ditujukannya juga kuat. Itu jadi ada alasan kenapa sih kita meminta hak kita untuk dicairkan segera, karena buat jaga-jaga ya, buat jaga-jaga jika mereka tidak ada pemasukan. Nah itu kita bisa memakai uang saldo jaminan hari tua kita sendiri ya gitu. Jadi itu bukan uang orang lain tapi uang kita gitu. Nah tunggu aja nanti, semoga petisinya segera rilis, data-data yang dikumpulkan juga segera kita juga segera mendapatkannya gitu. Banyak sekali dampak. Pokoknya saya pribadi untuk pekerjaan saya jadi benar-benar berpengaruh karena memang jadi tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan di untuk banyak yang pending lah untuk tenaga kerja asing. Jadi ya mau tidak mau kita hanya bisa melanjutkan. Dan oh ya, untuk perpanjangan kita seperti itu masih bisa dilakukan karena kalau orang asingnya ada di dalam Indonesia itu aman. Tapi kalau orang asingnya di luar Indonesia, nah itu nanti ada kebijakan baru, nggak tahu gimana ya. Kitasnya terakhir kitas bisa diperpanjang, tapi ada Q&A lagi dari KBRI kalau kitasnya bisa hangus karena posisinya TKA di luar negeri. Cuman kita juga tetap update terus sih tiap hari gimana sih perkembangannya, apakah ada kebijakan baru untuk karena dampak COVID ini seperti itu. Jadi ya tetap ikutin terus aja ya catatan di Ulman, karena informasi-informasi pasti bakal bermanfaat buat kalian. Saya juga ingin menyampaikan bahwa beberapa instansi khususnya imigrasi sudah ada yang terjangkit ya, lockdown 14 hari, jadi benar-benar tutup, nggak ada pelayanan dari yang tiket, ada mungkin ada tiket 1-2 seperti itu. Kantor imigrasi pusat Jakarta Pusat, kemudian kantor imigrasi per hari ini Tangerang, beberapa kantor imigrasi yang masih aman masih buka kan. Cuman saya sesungguhnya sangat bersedih hati karena dampak dari COVID ini begitu besarnya gitu, begitu luar biasa ya. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula keluarga. Makanya saya dan keluarga juga untuk memutuskan untuk tidak mudik di tahun ini karena memang tidak boleh, tidak diperkenankan kan. Jadi harus di Jakarta. Nah, buat temen-temen yang tadinya saya mau kasih beberapa referensi, beberapa surat edaran yang resmi dari kementerian, tapi
saya nggak bisa, saya nggak ada ini ya. Saya pas kebetulan aja lagi nyetir, terus saya bosen kalau misalkan bikin video diem aja di mobil terus ya. Ini kebetulan memang lagi nyari sesuatu, nyari ada yang dibeli dan memang harus ke salah satu tempat yang harus kita lakukan. Urgent banget, nggak bisa dipanggil. Jadi gitu aja ya guys. Jadi iya, kenapa saya nggak pakai makeupnya? Dia kan punya satu sih, punya dua. Jadi pakai masker. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya detail, mau tanya-tanya tentang informasi apapun yang berhubungan dengan tenaga basic, silahkan langsung japri aja ya. Segitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.